Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Nurafa Rahman dari kelas 10 MIPA 3. Saya di sini ingin melaporkan hasil observasi saya pada lidah buaya. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau aloe barbadensis miliar. Lidah buaya adalah salah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Ada juga menurut Wikipedia, lidah buaya atau aloe vera adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Tumbuhan ini bersifat menahun, berasal dari Jazirah Arab, dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Dan menurut KBBI, arti lidah buaya adalah tumbuhan termasuk keluarga Silliaceae, daunnya panjang seperti pedang, tebal, berdaging, lembek, dan berlendir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti lidah buaya adalah tumbuhan termasuk keluarga Liliaceae, daunnya panjang seperti daging, tebal, berdaging lembek, dan berlendir yang biasa digunakan untuk obat pencuci rambut. Lidah buaya mempunyai akar serabut dengan batang yang sangat pendek atau bahkan tidak terlihat karena tertutup oleh daun. Lidah buaya mempunyai daun dengan warna hijau segar, agak runcing, berupa taji, tidak tipis, getah, pinggirannya bergerigi, permukaannya berbintik-bintik putih. Tumbuhan lidah buaya tumbuh dengan tinggi bervariasi, dapat mencapai 20 cm sampai 1 meter, tergantung jenis lidah buaya yang ditanam. Adapun apabila penanaman lidah buaya atau lidah buaya kecil atau lokan dilakukan secara tepat dengan memperhatikan berbagai nutrisi yang dibutuhkan lidah buaya, maka tidak menutup kemungkinan dapat mencapai tinggi 30 cm ke atas. Lidah buaya banyak ditemukan di daerah beriklim tropis dan biasanya tumbuh pada tanah yang subur. Lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas atau biasa ditanam di atas pot atau di perkarangan rumah untuk dijadikan tanaman hias. Lidah buaya tahan pada kekeringan karena di dalam daunnya banyak tersimpan cadangan air yang biasa digunakan pada saat kekurangan air. Di dalam daun lidah buaya terdapat jeli bening dengan tekstur kenyal yang berfungsi sebagai cadangan air pada musim kemarau. Jeli ini adalah bagian yang paling sering dimanfaatkan dari bagian tubuh lidah buaya. Menurut Dowling, pada tahun 1985 hanya 3 jenis lidah buaya yang dibudidayakan secara komersil di dunia, yakni Curaçao aloe atau aloe barbadensis miliar, Cape aloe atau aloe verroc miliar, dan Socotrin atau aloe Ferril Baker. Dari ketiga jenis tersebut, yang banyak dimanfaatkan secara spesies aloe barbadensis miliar yang ditemukan oleh Philip Miller. Sedangkan jenis yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah aloe sinensis Baker yang berasal dari Cina, tetapi bukan tanaman asli Cina. Jenis ini di Indonesia sudah ditanam di Kalimantan Barat dan lebih dikenal dengan nama lidah buaya Pontianak, yang dideskripsikan oleh Baker pada tahun 1877. Ciri-ciri tanaman ini adalah bunga berwarna oranye, pelepah berwarna hijau muda, pelepah bagian atas agak cepung, dan mempunyai total putih di pelepahnya ketika tanaman masih muda. Pada tahun 1990, lidah buaya sedikit demi sedikit dibudidayakan, tidak lagi ditanam bercampur dengan tanaman pepaya atau sayuran, namun mulai ditanam pada lahan khusus. Kemudian pada tahun 1998 lidah buaya mulai dikenalkan kepada masyarakat luas. Ada 7 macam lidah buaya yang harus kita tahu. 1. Aloe albiflora. Aloe albiflora salah satu jenis aloe vera yang berukuran kecil, berwarna hijau keabuan dengan bintik-bintik putih. Namun tanaman ini memiliki bunga berwarna putih seperti bunga bakung, namun
ukurannya lebih kecil. Bunga tersebut bisa mekar sepanjang tahun tanpa berpengaruh musim. Ukurannya yang kecil dan bisa menghasilkan bunga. Aloe albiflora ini bisa kamu jadikan tanaman hias di dalam rumah. 2. Aloe belli. Aloe belli ini berbeda dari sebelumnya. Jenis ini terdaftar sebagai tanaman yang terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN. Tanaman endemik Kenya ini dapat tumbuh hingga 8 meter dengan batang tunggal berdiameter sekitar 15 cm. Aloe belli mengandung anthraquinone yang bermanfaat untuk pencernaan dan dapat digunakan untuk perwarna tekstil. 3. Aloe bakery. Berbeda dari jenis lidah buaya sebelumnya, Aloe bakery merupakan tanaman asli Madagaskar yang hidup pada ketinggian 0-500 mdpl. Ukurannya cukup kecil, sekitar 10-20 cm dengan lebar bisa mencapai 40 cm. Seperti kebanyakan lidah buaya, Aloe bakery ini juga berbintik putih, namun warna daunnya bisa hijau kemerahan. Selain itu, tanaman ini juga menghasilkan bunga dengan warna oranye dengan ujung hijau yang indah. 4. Aloe aristata. Aloe aristata ini memiliki beberapa sebutan, yaitu lace aloe, touch plant, and Guinan Fall Aloe. Warna hijau tua dengan bintik putih pada daunnya dan bunga di tengah memberikan daya tarik tersendiri. Lidah buaya jenis ini salah satu paling cantik dan dapat dijadikan hiasan di dalam rumah karena ukurannya yang cukup kecil. Aloe marlotti memiliki keunikan tersendiri yang lebih mudah diketahui dari ukuran dan ciri khasnya. Lidah buaya bertangkai tunggal ini bisa tumbuh mencapai 6 meter dengan daun yang cukup lebar dibanding jenis lainnya. Selain itu, duri atau gerigi di tepi daunnya bisa berwarna kemerahan. Bahkan bunga yang dihasilkan tumbuh menyamping dari sela-sela daun. Bunga berwarna oranye, kuning, atau merah dan lebih banyak dari lidah buaya pada umumnya. 6. Aloe nobilis. Aloe nobilis bisa menjadi pertimbangan selain untuk dekorasi dalam ruangan. Keunikan tersendiri yang dimilikinya yaitu tepi daunnya akan memerah ketika terpapar sinar matahari. Namun lidah buaya satu ini tidak dapat hidup pada suhu yang terlalu panas maupun terlalu banyak air. Tanaman ini membutuhkan pencahayaan secukupnya dengan drainase berupa tanah berpasir atau berbatu. 7. Aloe berberae. Berbeda dari lidah buaya pada umumnya, Aloe berberae merupakan salah satu jenis aloe terbesar di Afrika Selatan. Ukuran tingginya bisa mencapai 18 meter dan berdiameter 3 meter dengan daun-daun soliter. Selain itu, bunga berwarna oranye yang dihasilkan akan muncul di antara daunnya. Biasanya bunga tersebut akan tampak pada bulan Mei dan Juni. Lidah buaya juga dikenal memiliki banyak manfaat, karena apa yang ada di dalam lidah buaya memang sangat bermanfaat. Kandungan dalam lidah buaya antara lain protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, B1, dan C. Manfaat lidah buaya untuk rambut. 1. Lidah buaya untuk menghitamkan rambut. 2. Lidah buaya untuk membuat rambut berkilau. 3. Lidah buaya untuk mencegah rambut rontok. 4. Lidah buaya untuk menguatkan akar rambut. 5. Lidah buaya untuk menghilangkan ketombe. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan. 1. Lidah buaya untuk mempercepat penyembuhan luka luar. 2. Lidah buaya untuk mengatasi iritasi. 3. Lidah buaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. 4. Lidah buaya untuk membasmi plek gigi. 5. Lidah buaya untuk menjaga kadar asam tubuh. Manfaat lidah buaya untuk wajah. 1. Lidah buaya untuk membasmi jerawat. Lidah buaya untuk menghilangkan bekas jerawat. Lidah buaya untuk mencerahkan kulit wajah. Lidah buaya untuk menghilangkan komedo. Lidah buaya untuk mengecilkan pori-pori wajah. Dan lidah buaya untuk menghaluskan wajah. Manfaat lidah buaya untuk kulit tubuh. Lidah buaya sebagai tabir surya alami. Lidah buaya untuk mengobati sengatan matahari pada kulit. Lidah buaya melembabkan kulit. Lidah buaya untuk mencerahkan kulit. Lidah buaya untuk menghilangkan bekas luka di kulit. Dan yang terakhir, manfaat lidah buaya untuk bibir. 1. Lidah buaya untuk menghaluskan bibir. 2. Lidah buaya untuk membuat lidah merah alami.
3. Lidah buaya untuk melembabkan bibir. 4. Lidah buaya untuk bibir pecah-pecah. Saya di sini berbicara dengan narasumber saya terkait dengan lidah buaya. Teteh nyiram lidah buayanya berapa kali dalam berapa hari? Sehari 2 kali, pagi sama sore. Kalau manfaat lidah buaya yang Teteh ketahui untuk apa aja menurut Teteh? Paling buat muka, sama karena rambut Teteh rusak jadi buat rambut. Udah segitu aja. Iya. Ya udah segitu aja. Sekian, terima kasih Teteh narasumbernya. Kesimpulan dari hasil observasi lidah buaya yang saya amati adalah lidah buaya tanaman yang memiliki banyak manfaat, baik untuk obat ataupun dijadikan sebagai kosmetik. Dan lidah buaya juga salah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia. Lidah buaya tahan pada kekeringan karena di dalam daunnya tersimpan cadangan air. Letakkan lidah buaya pada tempat yang terkena hujan agar tumbuhnya tetap segar. Sekian hasil laporan observasi saya pada lidah buaya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.